asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baiklah, kita berjumpa lagi pada forum kajian Al-Wardah pagi ini. Insya Allah, semoga Allah senantiasa memberkahi kita. Mari kita mulakan forum kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, tilawah. Atau kita membaca bersama-sama Al-Fatihah aja, nggih? Iya, Al-Fatihah. Ya. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair. Alhamdulillah. Ustazah Bu Tusi. Assalamualaikum Bu Tusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kabar baik Bu Tusi, insya Allah ya. Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Kok videonya menghilang Bu? Nah, tadi Basu merapikan headsetnya, ya. Oh, nggih, alhamdulillah. Suaranya sudah jelas, nggih? Sudah, alhamdulillah jelas sekali. Nggih, suara saya juga udah jelas. Nggih, insya Allah. Alhamdulillah. Ini, alhamdulillah. Kali ini kita berkesempatan untuk silaturahim dengan Bu Tusi. Semoga kita semua bisa menyerap ilmu dari Bu Tusi gitu ya. Materinya Masya Allah nggih Bu. Baitul Muslim gitu ya, Baiti Jannati gitu ya. Rumahku, surgaku. Itu insya Allah menjadi harapan semua orang ya. Kalau rumah menjadi surga, apalagi kalau di luar rumah banyak corona ya Bu ya. Insya Allah yang paling aman di rumah gitu ya. Jadi Bu Tusi semoga bisa berbagi ilmu bagaimana menjadikan rumah kita menjadi surga, menjadi tempat yang paling nyaman gitu ya. Monggo Bu Tusi, kami nantikan unjangannya. Ya, nggih. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah ibu-ibu, sebuah nikmat dari Allah kita bisa bersilaturahim di pertemuan ini walaupun dengan online. Kita memaksimalkan waktu-waktu kita di rumah gitu ya untuk tetap terus mencari ridho ilahi. Sebelumnya yang mau share screen saya atau Mbak Anita? Mbak Anita, Ustazah. Oke, monggo Mbak Anita ditampilkan dulu share screen materi PowerPoint Baiti Jannati. Nah, umat filah sambil menunggu share screen, nah itu rumahku surgaku, subhanallah gitu ya, rumahku surgaku Baiti Jannati. Nah, sebelum masuk ke materi, saya mau menyampaikan dan mengingatkan gitu ya tentang pentingnya majelis taklim walaupun kita hanya hadir melalui Zoom gitu ya, tapi luar biasa pahalanya gitu ya. Monggo Mbak Anita next. Ini keutamaan kita menghadiri majelis ilmu. Monggo next. Keutamaan hadir di majelis ilmu. Jadi, nah ini ya, kalau ada kesempatan kemudian ada majelis-majelis taklim gitu ya, tolong majelis taklim ini menjadi sebuah agenda buat kita. Karena ini keutamaan. Kita bisa meraih surga walaupun kita lockdown di dalam rumah gitu ya. Kita bisa mendapatkan pahala yang banyak melalui majelis-majelis taklim seperti ini. Jadi kalau ada informasi majelis taklim, kalau bisa ikut gitu ya. Selain kita mendapatkan ilmunya gitu ya, kita mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Next. Lanjut. Nah, pertama menuntut ilmu itu merupakan jalan ke surga gitu ya. Ini jadi next hadisnya gitu ya. Menuntut ilmu itu merupakan jalan ke surga. Banyak sekali cara meraih untuk ke surga gitu ya. Ternyata kita mengikuti Zoom taklim seperti ini. Lanjut hadisnya. Kita mengikuti majelis taklim melalui Zoom seperti ini merupakan jalan ke surga gitu kan ya. Sebuah hadis menyebutkan
Ya, ya. Jadi mungkin kalau di rumah kita ini sambil nyuapin anak boleh gitu ya, tapi nah anaknya diajak juga sambil mengikuti majelis taklim seperti ini. Sebuah hadis menyebutkan, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang melalui satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Subhanallah gitu ya. Jadi kita mengikuti Zoom pengajian seperti ini Allah mudahkan baginya ke surga, gitu ya. Dan para malaikat selalu meletakkan sayapnya menaungi para pelajar karena senang dengan perbuatan mereka. Nah, itu ya. Jadi, keutamaan yang pertama adalah ini kita hadir di Zoom ini balasannya Allah mudahkan baginya ke surga, gitu kan ya. Jadi besok kita masuk surga itu, ada yang masuk surga itu cepat seperti kilat, cet gitu ya, langsung sampai ke surga gitu ya. Ada yang dengan berlari, ada yang dengan merangkak, ada yang berjalan gitu ya, tergantung amalnya masing-masing gitu ya. Nah, kalau kita banyak melakukan amal yang mempercepat kita ke surga gitu ya, dan salah satunya dengan mengikuti majelis taklim ini gitu ya. Jadi yang pertama, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Keutamaan yang kedua, hadir di majelis taklim walaupun dengan melalui Zoom itu merupakan kebanggaan orang-orang yang beriman, gitu ya. Kenapa bangga? Karena tidak semua orang yang beriman itu diberi hidayah oleh Allah untuk bisa menghadiri majelis-majelis yang mulia seperti ini. Hadisnya, next Mbak Anita, hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada suatu kaum yang duduk dalam majelis zikir kepada Allah, majelis ilmu seperti sekarang ini kita hadir di majelis ilmu melalui Zoom gitu ya. Keutamaan pertama, dikelilingi oleh malaikat gitu ya. Keutamaan yang kedua, diliputi rahmat dari Allah. Keutamaan yang ketiga, diturunkan pada mereka ketenangan dan ketentraman. Serta keutamaan yang keempat adalah namanya disebut oleh Allah di depan para malaikatnya. Luar biasa gitu ya. Kehadiran kita di pengajian walaupun melalui Zoom itu, ini yang pertama ada malaikat yang mengelilingi kita. Silahkan gitu ya, walaupun kita ada di Zoom gitu ya. Hadir kalau bisa, ini keutamaannya luar biasa gitu ya. Ada rahmat Allah, kemudian diturunkan pada mereka itu ketenangan dan ketentraman gitu ya, dan nama kita akan dibanggakan oleh Allah di depan para malaikatnya. Kita akan menjadi hamba yang dikenal di hadapan para malaikat. Subhanallah. Dan keutamaan yang terakhir gitu ya, menuntut ilmu. Yang ketiga, next, menuntut ilmu termasuk bagian dari jihad di jalan Allah di samping jihad-jihad yang lainnya gitu ya. Jadi next lagi Mbak. Jadi keutamaan menuntut ilmu ini termasuk bagian daripada jihad di jalan Allah. Ibu-ibu ingat, 3 amalan yang dicintai oleh Allah. Pertama, sholat tepat pada waktunya. Kedua, jihad fisabilillah. Yang kedua adalah birrul walidain. Dan yang ketiga, jihad fisabilillah. Itu amalan yang dicintai oleh Allah. Pertama, amal yang dicintai oleh Allah, sholat tepat pada waktunya. Bismillah, sudah kita usahakan. Amal yang dicintai oleh Allah yang kedua, birrul walidain, berbuat baik pada orang tua. Bismillah, sudah kita usahakan. Amalan yang dicintai oleh Allah yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Jihad gitu ya. Ternyata ibu-ibu menuntut ilmu walaupun melalui Zoom termasuk bagian daripada jihad di jalan Allah, dan ini termasuk amalan yang dicintai oleh Allah. Gitu ya. Maka tolong gitu ya, kalau ada forum-forum seperti ini, forum-forum taklim lalu melalui Zoom, diusahakan kalau bisa kita hadir karena keutamaan yang luar biasa. Next. Nah, itu ya hadisnya. Siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, maka ia berjihad di jalan Allah sampai ia kembali. Hadisnya kalau keluar rumah, walaupun gitu ya, siapa keluar rumah, kalau walaupun karena sekarang dalam kondisi pandemi, siapapun yang menuntut ilmu, walaupun kita belajar dari rumah, dia akan mendapatkan pahala seperti berjihad di jalan Allah. Oke, kita masuk ke materi utama, ke tema utama. Baiti Janati, next materinya. Nah, Baiti Janati, rumahku, surgaku. Surga kecil dalam naungan cintanya, gitu ya. Indahnya gitu ya. Baiti Janati, rumahku, surgaku. Rumah nanti saya akan terangkan. Di dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya home, ada yang namanya house gitu ya. Kenapa orang Inggris itu membedakan gitu ya? Home bahasa artinya rumah, house rumah artinya juga rumah, tapi akan berbeda gitu ya. Karena terkait dengan Baiti Janati ini gitu ya. Bagaimana kita bisa menjadikan rumah tuh surga kecil dalam naungan cintanya. Next.
Karena insya Allah kita sebagai ibu itu bisa mengelola, memanajemen rumah ini. Rumah kita mau kita jadikan sebagai surga, mau dijadikan sebagai neraka, mau apa itu kita bisa mengelola insya Allah gitu ya. Ummahat filah, baiti jannati. Seperti apapun rumah kita, ada jiwa kita di sana. Sebab rumah adalah ruang tempat berteduh bagi hati dan perasaan kita sebelum tempat rebah bagi tubuh kita. Ya, umatilah. Seperti apapun rumah kita kecil atau besar, rumah kita lantai 1 atau lantai 2, rumah kita ukuran RSSS gitu ya, rumah sangat sempit sekali, sangat sulit selonjor, kita katanya gitu ya. Seperti apapun rumah kita di dunia ini, ingat, ada jiwa kita di sana, ada jiwa anak-anak kita, ada jiwa suami kita di sana. Sebab rumah adalah ruang tempat berteduh bagi hati dan perasaan kita. Rumah tempat berteduh bagi hati dan perasaan anak-anak kita. Rumah dan tempat berteduh bagi hati dan perasaan suami kita sebelum tempat rebah bagi tubuh kita. Ingat umhat filah gitu ya. Kita bisa menjadikan rumah kita itu indah seperti istana dan sebagainya, tapi kalau itu hanya fisiknya saja gitu ya. Kita lupa bahwa rumah adalah tempat berteduh bagi hati dan perasaan penghuni rumah gitu ya. Jadi yang kita perbaiki jangan cuman aksesoris rumah gitu ya. Rumahnya bersih, aksesorisnya bagus dan sebagainya, tapi kita lupa bahwa sebelum rumah itu berfungsi sebagai tempat rebah bagi tubuh kita, ada hati dan jiwa di dalam rumah kita. Next, lanjut. Nah, keluarga. Gitu ya. Keluarga adalah lingkup terkecil dari sebuah komunitas kehidupan. Dalam keluarga terdapat tantangan model pemerintahan yang sederhana gitu ya. Jadi di dalam keluarga itu adalah ruang lingkup terkecil dari sebuah komunitas kehidupan. Keluarga, masyarakat, gitu ya, RT, RW, kelurahan, kecamatan gitu ya. Nah, dalam keluarga tersebut terdapat tatanan model pemerintahan yang sederhana, gitu ya. Ada presidennya, ada menterinya. Nah, ini hebatnya kita gitu ya. Presidennya suami kita, nanti menteri kesehatannya adalah kita, menteri pendidikannya kita, menteri gitu ya, menteri ekonominya kita gitu ya, hebatnya kita. Nanti ibu-ibu berfungsi sebagai perdana menteri gitu kan ya. Nah, next gitu ya. Jangan remehkan walaupun keluarga sebagai tatanan yang terkecil, tapi itulah yang kalau keluarga bagus maka negara pun akan bagus. Surat At-Tahrim. Surat yang terkenal dengan keluarga, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bahan batu. Bayangkan gitu ya, naudzubillah gitu ya, karena bahan bakar dan neraka adalah manusia dan batu. Gitu ya. Next aja nih nanti saya terangkan gitu ya. Nah, ummahat filah, saat tadi ya, jadi bahan bakar dari neraka itu adalah manusia dan batu. Visi dalam kita berkeluarga salah satunya adalah kita berusaha untuk memasukkan seluruh anggota keluarga kita ke dalam surga Allah dan tidak boleh ada satu keluarga pun yang tersentuh dari api neraka. Itu visi kita. Karena kita tahu bahwa ternyata bahan bakar dari neraka itu adalah manusia dan batu. Tidak naudzubillah, nanti kita bahas juga. Umat filah, ukuran keberhasilan kita dalam meniti karir. Ukuran keberhasilan kita dalam meniti karir keluarga kita diukur dari sejauh mana kita menghantarkan seluruh anggota keluarga kita ke gerbang pintu surga. Gitu ya. Jadi ukuran keberhasilan kita dalam meniti karir gitu ya. Saya punya ya karir ada karir pendidikan, ada karir gitu ya, bisnis dan sebagainya. Tapi karir dalam keluarga itu diukur dari sejauh mana kita menghantarkan seluruh anggota keluarga kita ke gerbang pintu surga. Ukurannya bukan kemudian bagaimana anak-anak kita sekolahnya di gimana, tapi ukuran utamanya adalah bagaimana kita bisa menghantarkan seluruh anggota kita ke gerbang pintu surga. Dengan cara apapun juga umat filah. Mungkin ada anak kita yang rajin menghafal Quran, maka dia bisa masuk surga dengan cara menghafal Qurannya. Ada anak kita yang sosialnya bagus gitu, yang mudah menolong orang lain, maka dia bisa masuk surga melalui jiwa sosialnya yang tinggi. Anak kita punya keterampilan yang lain, jadi silahkan kita jadi masuk surga dengan cara yang
anak-anak kita sukai gitu kan ya. Maaf gitu ya, saya gitu, jadi kadang-kala orang tua kita sayang gitu ya, punya obsesi anak kita bisa menjadi penghafal Quran semua, dan ternyata anak-anak tuh berbeda-beda gitu ya. Ada yang punya kemampuan untuk menghafal Quran, ada kemampuannya berbeda gitu. Jadi tapi kita harus memastikan bahwa kita harus bisa menghantarkan seluruh isi penghuni rumah kita untuk bisa masuk ke gerbang pintu surga dengan cara apapun, dengan jalan bagaimanapun. Pastikan mereka menjadi penghuni-penghuni surga. Next. Nah, umat billah, dalam hidup ini sekurang-kurangnya kita memiliki 3 karir, yaitu karir pendidikan, karir pekerjaan, dan karir keluarga. Karir pendidikan ada selesainya, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 selesai gitu ya. Karir pekerjaan ada pensiunnya gitu ya, eselon gitu ya, sampai gitu ya, kepala bagian, kepala dinas dan sebagainya. Karir pekerjaan ada pensiunnya gitu. Karir keluarga tidak pernah berhenti, ini selamanya gitu ya. Setelah hari ini kita membentuk keluarga, maka akan kita demonstrasikan seumur hidup kita. Next. Dan bahkan jika pada hari ini di dunia kita telah berhasil membentuk keluarga sakinah, maka kita akan dipertemukan insya Allah dengan keluarga kita di surga nanti. Sehingga menjadi jelas bahwa karir keluarga bukan hanya karir dunia, tapi dapat menembus dimensi akhirat nanti. Nah itu umat fillah, jadi apapun kita, posisi apapun sekarang, saya sebagai dosen, saya sebagai guru, saya sebagai karyawati, saya sebagai pengusaha gitu ya, apapun posisi kita sekarang gitu ya. Nah tapi keluarga menjadi sesuatu yang penting gitu ya. Karena karir keluarga itu bukan hanya karir dunia, tapi menembus dimensi di surga nanti, menembus dimensi di akhirat nanti gitu ya. Kita akan bertemu, dipertemukan oleh Allah dengan keluarga kita di surga nanti. Nah itu ya. Next, lanjut. Dan menjadi penting bagi kita untuk melihat bagaimana sebenarnya visi kita dalam berkeluarga. Nah, gitu ya. Bagaimana visi kita dalam berkeluarga? Tadi saya sampaikan bahwa apapun menjadi apapun kita, maka karir keluarga itu menjadi sesuatu yang sangat penting gitu ya. Kita perhatikan. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya visi kita dalam keluarga? Next. Apa sih visi itu gitu ya? Visi itu mau dibawa kemana gitu ya? Hendak dibawa kemana keluarga kita? Jadi misalnya saya mau ke Palembang gitu ya. Nah, saya mau ke Palembang itu visi. Saya ke Palembang naik pesawat atau naik mobil sendiri itu misi. Gitu ya. Jadi mau dibawa kemana keluarga kita? Kalau saya mau menerangkan visi, contoh ini ya, contoh umat kita. Ini ibarat orang yang bekerja mengerjakan bangunan sekolah. Ini bangunan masjid, sekolah dan masjid gitu ya. Ternyata antara satu orang dengan orang yang lainnya memiliki visi yang berbeda. Ini terkait dengan visi ya. Ini, jadi ada tukang yang sedang membangun bangunan masjid gitu ya, masjid yang ada di sekolahan gitu ya. Ternyata tukang-tukang tadi ditanyain berbeda-beda. Ketika seorang pelancong datang menemui 6 orang yang bekerja membangun sebuah bangunan, membangun sebuah masjid yang ada di sekolah, dan bertanya, Bapak, apa yang sedang Bapak kerjakan? Berikut ini macam-macam jawaban mereka. Next, lanjut. Gitu ya. Pekerja yang pertama, tukang yang pertama mengatakan, saya sedang membangun tembok. Gitu ya. Ya udah, cuma menyusun batu bata gitu ya. Kemudian pekerja kedua mengatakan, saya sedang membangun sebuah bangunan. Next, gitu ya. Lanjut. Pekerja ketiga tersenyum sambil mengatakan, saya sedang membangun sebuah masjid, gitu ya. Lanjut. Pekerja yang keempat tersenyum lebih lebar dan mengatakan, saya sedang membangun sebuah peradaban dunia. Coba bayangkan, ya. Yang kelima, gitu ya. Pekerja yang kelima mengatakan tersenyum lebar dan wajahnya berseri-seri dan mengatakan, saya sedang membangun rumah saya di surga. Coba ibu-ibu, rasakan gitu ya, nilai rasa. Ketika pekerja yang pertama mengatakan, saya sedang membangun tembok. Ya udah, dia hanya cuma membangun tembok gitu aja. Tapi ketika pekerja yang keempat mengatakan, saya sedang membangun sebuah peradaban. Ya, berbeda nilai rasanya. Dan pekerja yang kelima mengatakan, saya sedang membangun sebuah rumah di surga. Dan yang pekerja yang keenam terakhir, nah itu ya, saya sedang membangun sebuah peradaban dunia dan juga membangun rumah saya di surga. Tuh, sama-sama tukang,
sama-sama ya sedang mengerjakan masjid di sekolahan. Tetapi ketika dia punya visi, gitu ya, dia punya visi bahwa saya sedang membangun sebuah peradaban dunia dan juga membangun rumah saya di surga, pasti semangatnya berbeda. Demikian juga kita, gitu ya. Kalau kita cuman tiap hari masak, mandiin anak, nyuapin anak, hanya rutinitas. Tapi ketika kita melihat ini adalah tiket surga saya. Saya mandiin anak, ini tiket surga saya. Gitu ya. Jadi kita mengumpulkan tiket surga sebanyak-banyaknya. Gitu kan ya. Nah, jadi akan berbeda. Itulah namanya visi. Next, lanjut. Nah, visi keluarga. Mau dibawa kemana keluarga kita? Itu visi gitu ya. Lanjut, next. Jadi silahkan tanya ibu-ibu gitu ya. Lah, saya tiap hari itu bangun, masak, bersih-bersih rumah, nyuapin anak, mandiin anak, itu mau ngapain tau gitu ya. Mau dibawa kemana keluarga kita, itu visi. Nah, tolong ibu-ibu, visi keluarga adalah masuk surga dan tidak boleh ada satupun anggota keluarga yang tersentuh api neraka. Itu visi kita. Silahkan gitu ya, kita aktivitas sehari-hari kita memastikan bahwa semua yang kita lakukan ini adalah tiket masuk surga saya. Tiket masuk surga buat anak-anak kita. Gitu kan ya. Jadi karena visi kita adalah kita pengen masuk surga gitu ya. Maka kalau bisa semua yang aktivitas yang kita lakukan ini adalah tiket surga buat kita. Ibu-ibu yang masih menyusui bayinya, semoga setiap sesepan susu adalah tiket surga buat ibu untuk mengantarkan ke surganya. Terus seperti itu gitu ya. Jadi visi kita adalah menghantir ya, masuk surga. Seluruh penghuni keluarga kita diusahakan masuk surga dan tidak boleh ada satu anggota keluarga pun yang tersentuh api neraka. Silahkan masuk surga dengan cara bagaimanapun juga, dengan jalan apapun juga, memastikan anak-anak kita sebagai calon-calon penghuni surga. Next. Hal pertama, Bunda, tahukah bahwa kesuksesan adalah cita-cita yang panjang dengan titik akhir di negeri abadi? Belumlah sukses jika anak kita menyandang gelar atau jabatan yang tertinggi atau mengumpulkan kekayaan yang terbanyak. Next. Belum, Bunda, bahkan sebenarnya itu semua tidak sepenting nilai ketakwaan. Mungkin itu semua hanyalah jalan menuju ke kesuksesan sejati, atau bahkan bisa jadi itu semua malah menjadi penghalang pada kesuksesan sejati. Naudzubillah. Jadi kadangkala kita seolah-olah menyekolahkan anak kita ke luar negeri gitu ya, itu sebuah kesuksesan gitu ya. Ternyata ke luar negeri malah sholatnya jarang, sholatnya bolong-bolong gitu ya dan sebagainya. Oh ternyata sudah saya sampaikan tadi, kadangkala gitu ya, bisa jadi itu malah menjadi penghalang pada kesuksesan sejati gitu ya. Next, lanjut. Nah ini ya. Dan kesuksesan yang utama adalah barang siapa dijauhkan dari neraka, dimasukkan di dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Nah gitu ya. Jadi Bunda, tolong gitu ya, setiap anak-anak kita pasti punya cita-cita duniawi. Saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi guru, saya pengen jadi sopir, jadi pilot. Dan setiap anak-anak kita pasti punya cita-cita duniawi. Tugas kita adalah tolong tambahkan cita-cita akhirat buat anak-anak kita, yaitu pengen menjadi penghuni surga, gitu ya. Saya kalau manggil anak-anak saya, hei bidadari surga, gitu ya. Jadi tolong tambahkan tugas kita, tambahkan cita-cita akhirat, yaitu mereka menjadi penghuni, punya keinginan untuk menjadi bidadari surga, menjadi penghuni surga. Karena itulah kesuksesan yang sejati. Next. Begitulah Bunda, hidup ini hanyalah kesenangan yang menipu, maka janganlah tertipu dengan tolak ukur yang semu. Pancangkanlah cita-cita untuk anak-anakmu di negeri abadi. Ajarkanlah mereka tentang cita-cita ini. Bolehlah mereka memiliki beragam cita-cita dunia, tapi jangan sampai ada yang tidak mampu, tidak mau memiliki cita-cita akhirat, gitu ya. Jadi kita pastikan mereka memiliki cita-cita akhirat. Next. Nah, silakan Bunda, apakah kau sudah menyediakan tahta untuk tempat kembali anakmu di negeri yang sebenarnya, di negeri abadi? Bunda, mari kita mengukir masa depan anak-anak kita. Next aja lah. Lanjut. Lanjut. Lanjut.
Lanjut. Nah, langsung ke Baiti Janati. Langsung ke rumahku surgaku. Pertama, gitu ya, fungsi rumah. Baiti Janati, rumahku surgaku. Pastikan rumah kita adalah rumah sebagai pusat ketentraman batin dan ketenangan jiwa. Gitu ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan gitu ya, rumah itu gitu ya sebagai pusat ketentraman batin dan ketenangan jiwa. Saya bacakan di sini, ketika sang suami pulang bekerja, ia akan merindukan untuk segera pulang ke rumah. Kenapa gitu ya? Karena rumah adalah sumber ketenangan yang tidak didapatkannya dari hidup pikuknya kepada kehidupan sehari-hari. Jadi di kantor suami mendapat target-target kerja, di kantor punya tugas-tugas yang menumpuk dan sebagainya. Ketika sang suami pulang bekerja, ia akan merindukan untuk pulang ke rumah. Karena rumah adalah sumber ketenangan yang tidak didapatkan dari hidup pikuk kehidupan sehari-hari. Dia mendapatkan sumber ketenangannya itu di rumah, gitu ya. Di kantor penuh dengan tugas-tugas, mungkin ujian-ujian dan sebagainya, gitu ya. Maka dia akan segera merindukan untuk pulang ke rumah karena di rumah akan mendapatkan sumber ketenangan dan ketentraman jiwa. Next. Demikian juga anak-anak kita gitu ya. Anak kita akan selalu merindukan untuk pulang karena di sana ada ayah ibu yang bagaikan pelepas dahaga. Dia lebih merindukan untuk segera pulang karena di rumah ada ketentraman batin dan ketenangan jiwa. Next. Demikian pun istri gitu ya, istri akan lebih nyaman berada di rumah untuk menikmati perjumpaan dengan suami dan anak-anaknya. Anak-anak kita sekarang belajar di rumah gitu ya, suami mungkin work from home juga gitu ya. Betapa nikmatnya gitu ya. Kita merasakan nikmat, rasa nyaman berada di rumah, menikmati perjumpaan dengan suami dan anak-anaknya. Next. Nah, tadi saya sampaikan di dalam bahasa Inggris itu ada istilah home, ada istilah house. House itu ya bangunan rumah itu. Home is where your heart is. Home itu adalah di mana hatimu itu berada, gitu ya. House itu ya bangunan rumah. Jangan sampai anak-anak kita itu home-nya adalah di rumahnya tetangga. Dia lebih nyaman gitu ya, ada di rumah tetangga daripada di rumah kita, gitu ya. Di rumah kita tahu dimarah ibunya atau sudah belajar belum kamu, udah ngerjain PR belum kamu gitu ya. Sementara di rumah tetangga dia merasakan kenyamanan gitu ya. Home is where your heart is. Jadi home itu di mana hatimu itu berada. Tapi house gitu ya. House itu ya bangunan rumah itu gitu ya. Nah, itu bahasa Inggris seperti itu. Jadi di bahasa Inggris itu ada home dan ada house gitu kan ya. Kalau di bahasa Indonesia ya adanya rumah itu aja. Nah, kita harus bisa memastikan bahwa home-nya anak-anak kita adalah di host kita. Home-nya suami kita adalah di host kita, gitu ya. Bukan home-nya anak-anak itu di rumah tetangga, di rumahnya teman. Home-nya suami adalah di kantor, home-nya suami adalah di kafe. Jangan gitu ya. Kita bisa memastikan bahwa home-nya anak kita, suami kita adalah di rumah kita, di host kita, bukan di tempat yang lainnya. Gitu ya. Next. Next lagi, kita pencet lagi. Next. Nah, umat filah, jika kita menemukan suami enggan pulang, gitu ya, suami enggan pulang, anak-anak suka keluyuran, istri sibuk mengutamakan aktivitas di luar. Next. Lanjut. Gitu ya. Ada apa gitu ya? Kenapa suami enggan pulang? Anak-anak lebih suka keluyuran daripada di rumah, dan istri pun jarang ada di rumah gitu ya. Nah, ada apa gitu kan ya? Belum saya edit ya. Jadi umat filah, semua orang menghendaki keluarga yang tenang, tentram dan bahagia, namun kadang kita tidak mengetahui bagaimana mendatangkannya di dalam rumah kita. Next. Sebagian orang mengira bahagia itu hanya terkait dengan urusan materi semata, sehingga mereka berusaha sekuat tenaga menghadirkan materi sebanyak mungkin untuk membahagiakan keluarga.
gitu ya. Jadi suami pokoknya kerja cari uang gitu ya. Istri kerja cari uang. Pokoknya kalau duitnya banyak bahagialah gitu ya. Next. Padahal kebahagiaan itu bukan hanya persoalan materi. Kebahagiaan didapatkan dari kondisi spiritual yang kuat dilengkapi dengan kecukupan materi. Umat ingat di surat Ar-Ra'd. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bizikrillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanya akan tenang dan tentram hatinya dengan mengingat asma Allah. Tuh. Kita, anak-anak kita, suami kita itu bisa akan tenang dan tentram itu ketika mengingat asma Allah, ketika berdekat-dekatan dengan Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya hanya dengan ingat kepada Allah lah yang bisa menenangkan hati. Loh, ternyata ketenangan, kebahagiaan itu hanya berasal dari ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan ingat kepada Allah. Jadi, yang bisa menghantarkan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman keluarga kita itu hanya dengan kondisi spiritual yang kuat. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan ingat kepada Allah. Dengan kondisi spiritual yang kuat, tatmainnul qulub itulah yang bisa menenangkan hati. Nah, maka dalam sini PowerPoint sini saya sampaikan kebahagiaan didapatkan di kondisi spiritual yang kuat dilengkapi dengan kecukupan material. Next. Bukan hanya itu, namun kebahagiaan harus diraih juga dengan relasi timbal balik yang positif. Timbal balik yang positif antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, antara anggota keluarga yang satu dengan lainnya, serta interaksi positif dengan tetangga dan masyarakat sekitarnya. Nah itu ya, jadi sudah ada ketakwaan, ada materi yang cukup ya, jangan berlebih, dan relasi timbal balik yang positif gitu ya. Kita memiliki interaksi sosial yang bagus dengan orang-orang di sekitar kita. Itulah yang membuat kita tenang, tentram, dan bahagia. Next. Nah, umat filah. Next lagi, pencet lagi aja. Dalam 24 jam, kita itu menemukan suasana duniawi maupun suasana ukhrawi. Hadirkanlah suasana ukhrawi di dalam rumah tangga kita. Itu akan bisa menenangkan keluarga kita. Next. Apa itu suasana duniawi? Suasana duniawi adalah suasana yang membuat manusia itu lupa kepada Allah dan merasa jauh dengan Allah. Kalau rumah kita itu hanya isinya suasana duniawi terus gitu ya, maka penghuni rumah itu akan semakin lupa Allah dan semakin merasa jauh kepada Allah. Next. Tugas kita sebagai ibu adalah tolong hadirkan suasana ukhrawi. Next. Suasana ukhrawi adalah suasana yang membuat manusia selalu ingat Allah, gitu ya. Nah, jadi tugas kita hadirkanlah suasana ukhrawi di dalam rumah kita, gitu ya. Jangan suasana duniawi terus. Kalau pas Ramadan suasana ukhrawi ternyata terasa sekali. Ketika kita di masjid suasana ukhrawi terasa sekali. Suasana ukhrawi ini akan membuat kita, anak-anak kita, suami kita itu semakin ingat kepada Allah, semakin ingat pada hari kemudian, gitu ya. Jadi tolong hadirkan suasana ukhrawi dalam rumah kita. Di bahasa Indonesia yang distelkan, diputarkan murotal dan sebagainya, diajak sholat bersama dan sebagainya. Hadirkan suasana ukhrawi di rumah. Maka penghuni rumah akan merasa selalu ingat Allah dan ingat hari kemudian. Next. Next. Karena tidak ada tempat yang cocok untuk tempat hidup, tempat tumbuh dan berkembangnya hati, kecuali suasana ukhrawi. Hanya dengan suasana ukhrawi lah yang bisa menjadikan rumah tangga kita itu tenang, tentram, dan bahagia. Next. Next, ya. Tadi yang pertama adalah rumah Baiti Janati. Rumah tadi berfungsi sebagai pusat ketenangan batin, gitu ya. Kebahagiaan jiwa, ketenangan jiwa gitu ya. Jadi ya menjadi pusat ketenangan batin buat anak-anak dan suami dan juga termasuk kita seluruh penghuni rumah. Baiti Janati yang kedua, rumah itu sebagai pusat ilmu. Next. Kenapa rumah sebagai pusat ilmu? Karena gitu ya. Rumah tangga yang derajatnya ditinggikan oleh Allah gitu ya. Itu karena ilmu gitu ya.
Ditinggikan oleh Allah orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat, gitu kan ya. Jadi rumah tangga yang derajatnya ditinggikan oleh Allah orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat, gitu ya. Next aja nanti saya terangkan berikutnya. Barang siapa ingin bahagia dunia harus dengan ilmu. Barang siapa ingin sukses akhirat harus dengan ilmu. Barang siapa menginginkan sukses dunia akhirat harus dengan ilmu. Itu umat filah. Gitu ya. Jadi kalau kita pengen bahagia dunia, itu harus dengan ilmu. Ilmu apapun juga. Kita pengen bahagia akhirat, kita pengen sukses akhirat, harus dengan ilmu. Ilmu apa aja. Kalau kita pengen bahagia dunia akhirat, pengen sukses dunia akhirat, harus dengan ilmu. Maka tadi saya Baiti Janati itu, kita menjadikan rumah kita itu sebagai pusat ilmu gitu ya, sebagai pusat ilmu di dalam rumah tangga kita. Jadi karena yang bisa menyaring ilmu mana yang baik dan buruk adalah kita sebagai ibu, keluarga gitu ya. Ini ilmu yang kamu butuhkan dan ini dan sebagainya. Ilmu yang di sekolah itu adalah pelengkap gitu ya. Jadi madrasatun, ibu itu sekolahan gitu. Apalagi sekarang gitu ya, belajar di rumah gitu. Ibu benar-benar madrasatun benar gitu ya. Ibu adalah sekolah. Tolong ibu hafilah. Sadarilah kalau kita mau menjadikan keluarga kita sebagai Baiti Janati, kita harus bisa menjadikan rumah tangga kita sebagai pusat ilmu. Karena anak-anak kita, suami kita kalau pengen bahagia dunia harus dengan ilmu. Anak kita, suami kita mau bahagia akhirat harus dengan ilmu. Maka jadikanlah keluarga kita sebagai pusat ilmu. Next. Rumah tangga tanpa ilmu ibarat orang yang memasuki hutan belantara tanpa membawa peta. Oleh karena itu pastikan kekayaan kita adalah ilmu. Gitu kan ya. Jadi Allah sudah jelas memberikan rambu-rambu. Kalau kita mau tadi ya, kita memasuki hutan belantara, mana jurang gitu ya, mana tempat puas dan sebagainya. Kita nggak tahu barat timur karena tidak ada jalan beraspal di hutan. Kalau kita bawa peta, maka kita akan bisa melaluinya dengan lancar. Dan di dalam Islam, kalau pengen bahagia dunia akhirat, maka ikutilah syariat dari Rasulullah. Gitu ya. Ikutilah syariat dari Allah dan Rasulnya, gitu kan ya. Jadi Allah sudah menurunkan syariat dan bagaimana mengaplikasikan syariat itu ada pada diri Rasulullah. Contohlah, gitu kan ya. Maka sukses dunia, sukses akhirat yaitu dengan ilmu. Next. Allah menjadikan jikalau Allah cinta kepada sebuah keluarga, cirinya adalah dibukakan hatinya mereka untuk belajar ilmu agama. Maha suci Allah yang menjanjikan keluarga bagi orang yang beriman, gitu ya. Nah itu. Itu ya umat billah. Jadi kita jangan lupa menjadikan rumah itu sebagai pusat ilmu. Insya Allah akan terbentuk Baiti Janati. Kan gitu ya, ilmu yang kita punyai kita bisa tularkan kepada suami dan anak-anak. Anak-anak punya ilmu bisa tularkan kepada kita. Suami punya ilmu bisa ditularkan kepada kita dan sebagainya. Terus kesukaan kita untuk menjadikan rumah sebagai pusat ilmu. Next. Nah, yang ketiga, kalau pengen menjadikan rumah sebagai Baiti Janati, maka pastikan rumah tangga kita sebagai pusat nasihat. Rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang dengan sadar menjadikannya kekayaannya yaitu saling menasihati serta memperbaiki gitu ya, saling mengoreksi gitu ya, dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Gitu surat An-Nas itu ya. Itu jadi tolong gitu ya, saling menasehati itu menjadikan salah satu kekayaan keluarga kita. Ada keluarga yang mau menasehati suami nggak enak, suami menasehati istri nggak enak. Kita mau nasihati anak-anak mau biasa gitu ya. Anak-anak mau menasehati orang tua tidak enak gitu ya. Tolong jadikan salah satu kekayaan keluarga kita adalah saling menasehati, gitu kan ya. Jadi enak saja kalau kita dinasehati. Itu tolong dibudayakan gitu ya, dibudayakan saling menasehati. Sebab kalau kita tidak membudayakan saling menasehati, nanti ada perasaan tidak enak, gitu ya. Tidak enak kalau dinasehati. Nah, next. Yang keempat, rumah tangga sebagai pusat kemuliaan. Next. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya, begitu juga sebaik-baik keluarga adalah yang paling banyak manfaatnya. Khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik buat masyarakat atau manusia yang lainnya, gitu ya.
Nah, baiti janati, tolong gitu ya, kita termasuk dalam khairun nas tadi. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat manusia yang lain. Sebaik-baik keluarga adalah yang bermanfaat buat keluarga yang lain gitu ya. Jadi jadikan rumah tangga kita itu sebagai pusat kemuliaan. Sebaik gitu ya. Pusat kemuliaan. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik manfaatnya. Dan demikian juga sebaik-baik keluarga adalah yang paling banyak manfaatnya juga gitu ya. Nah, kita akan menjadi keluarga yang mulia insya Allah. Silahkan kita tanamkan pada anak-anak kita kesukaan suka berbagi kepada orang-orang sekitarnya. Itu kita tularkan kepada anak-anak kita. Kesukaan kita untuk bersilaturahim, kesukaan kita memberikan kemanfaatan buat orang lain, itu terus sampaikan kepada anak-anak kita. Kalau kita beli gitu ya kepada ibu-ibu tukang sayur gitu ya, dilebihi dan sebagainya, teruskan kepada anak-anak kita, lanjut gitu ya. Jadi karena sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya. Jadikanlah rumah tangga kita sebagai pusat kemuliaan. Next. Lanjut. Pastikan kita jadikan rumah tangga sebagai cahaya matahari yang menerangi kegelapan, menyegarkan yang layu, selalu dinantikan cahayanya dan membuat gembira yang terkena tebaran cahaya. Gitu ya. Jadi rumah kita itu menjadi matahari yang bisa menyinari orang-orang yang berada di sekitar kita. Itulah Allah menghendaki Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Dimanapun kita berada, memberikan kemanfaatan buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Next. Sehingga rumah tangga bisa menjadi cahaya kebahagiaan bagi semua orang. Lanjut, next. Yuk, jadikan rumah tangga kita sebagai sebuah surga kecil dalam naungan cintanya. Mungkin itu masih ada materi, tapi kayaknya sudah lanjut gitu ya. Terakhir sebagai penutup, kalau ditampilkan MS Word-nya bisa nggak? Tips membahagiakan pasangan. Tips membahagiakan pasangan bisa nggak ditampilkan? Oke. Tips membahagiakan pasangan ini sebagai penutup Ummahatillah. Saya bilang tadi bahwa kita bisa menjadikan keluarga kita sebagai surga atau neraka gitu ya, naudzubillah gitu ya. Nah, di sini saya membacakan saja. Seorang ayah bercerita pada anak perempuannya. Suatu hari seorang wanita tua diwawancarai oleh seorang presenter dalam sebuah acara tentang rahasia kebahagiaan yang tidak pernah putus. Apakah hal itu karena ia pintar memasak, atau karena ia cantik, atau karena ia bisa melahirkan banyak anak, atau karena apa? Wanita itu menjawab, sesungguhnya rahasia kebahagiaan suami istri ada di tangan sang istri. Tentunya setelah mendapat taufik dari Allah. Seorang istri itu mampu menjadikan rumahnya laksana surga, tapi seorang istri juga mampu menjadikan rumahnya menjadi neraka. Naudzubillah. Jangan Anda katakan karena harta. Sebab betapa banyak istri kaya raya, namun ia rusak karena harta tersebut. Lalu suami meninggalkannya. Jangan pula Anda katakan karena anak-anak. Bukankah banyak istri yang mampu melahirkan banyak anak? Hingga 10, namun sang suami tidak mencintainya, bahkan menceraikannya. Naudzubillah. Dan betapa banyak istri yang pintar memasak, di antara mereka ada yang mampu memasak hingga seharian, tapi meskipun begitu ia sering mengeluhkan tentang perilaku buruk sang suaminya. Maka sang presenter pun terheran. Segera ia berucap, lantas apakah rahasianya? Wanita itu menjawab, saat suamiku marah dan meledak-ledak, segera aku diam dengan perasaan hormat padanya. Aku tundukkan kepalaku dengan penuh rasa maaf. Tapi janganlah Anda diam yang disertai pandangan mengejek, sebab seorang laki-laki sangat cerdas untuk memahami itu. Kenapa Anda tidak keluar dari kamar saja, tugas presenter? Wanita itu menjawab, jangan Anda lakukan itu, sebab suamimu akan menyangka bahwa Anda lari dan tidak sudi mendengarkannya. Anda harus diam dan menerima segala yang diucapkannya hingga ia tenang. Setelah ia tenang, aku katakan padanya, apakah sudah selesai? Selanjutnya aku keluar. Sebab ia pasti lelah dan butuh istirahat setelah melepas ledakan amarahnya.
Aku keluar dan melanjutkan kembali pekerjaanku. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda menghindar darinya dan tidak berbicara dengannya selama sepekan atau terlebih? Tanya presenter. Wanita itu menasihati. Anda jangan lakukan itu, sebab itu kebiasaan buruk. Itu senjata yang bisa menjadi bumerang buat Anda. Saat Anda menghindar darinya sepekan, sedang ia ingin meminta maaf kepada Anda, maka menghindar darinya akan membuatnya kembali marah. Bahkan mungkin ia akan jauh lebih murka dari sebelumnya. Lalu apa yang Anda lakukan? Tanya sang presenter terus mengejar. Wanita itu menjawab, selang 2 jam atau lebih, aku bawakan untuknya 11 jus buah atau secangkir kopi, dan kukatakan padanya, silahkan diminum. Aku tahu ia pasti membutuhkan hal yang demikian, maka aku berkata-kata padanya seperti tidak pernah terjadi sesuatu sebelumnya. Apakah Anda marah padanya? Wanita itu berkata, tidak. Dan saat itulah suamiku mulai meminta maaf padaku, dan ia berkata dengan suara yang lembut. Dan Anda mempercayainya? Wanita itu menjawab, ya pasti, sebab aku percaya dengan diriku dan aku bukan orang bodoh. Apakah Anda ingin aku mempercayainya saat dia marah, lalu tidak mempercayainya saat dia tenang? Lalu bagaimana dengan harga diri Anda? Potong sang presenter. Harga diriku ada pada ridho suamiku dan pada tentramnya hubungan kami. Dan sejatinya antara suami istri sudah tidak ada lagi namanya harga diri. Harga diri apa lagi? Padahal di hadapan suami Anda telah melepaskan semua pakaian Anda. Nah itu matilah sedikit ya. Jadi baiti jannati, rumahku, surgaku gitu ya. Nah demikian dari saya, semoga bermanfaat. Akan kalau ada salah serta hilaf, saya kembalikan kepada MC, monggo. Baiklah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakillah khair untuk Bu Tusi yang sudah menyampaikan materinya. Sepertinya sudah ada yang masuk, nggih. Ya. Saya cek dulu di chat. Atau ada yang ingin bertanya langsung mungkin? Belum? Oh ya, saya bacakan chat dulu nggih, Bu. Ya. Bagaimana mengelola emosi dalam keluarga yang sering naik turun? Ya. Oh, di sini ada Bu Hima. Bu Hima orang psikologi nih, Bu Hima. Gimana Bu Hima orang psikologi? Ya. Emosi. Itu salah satu kelengkapan manusia. Allah diberikan oleh Allah emosi gitu ya. Dan emosi. Jadi pertama, di sini tadi bagaimana mengelola emosi dalam keluarga yang sering naik dan turun. Jadi ingat ya, jadi kalau punya anak kecil kadang-kala emosi gitu ya, la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, maka bagimu surga. Balasannya surga, jangan sampai kamu marah. Kalau ibu-ibu melihat anak numpahkan susunya, kalau mau marah, tenang dulu. Jaga hati. Jangan mengambil keputusan saat marah, jangan berkata-kata saat marah, jangan mengambil tindakan saat marah. Karena segala keputusan, tindakan, ucapan yang kita ambil pada saat marah itu biasanya salah, karena itu dari setan. Ketika kita melihat kita marah, emosi, maka tolong menguasai. Kita harus menguasai perasaan kita dulu. Anak kita misalnya memecahkan gelas dan sebagainya. Kalau kita masih emosi, tenangkan dulu, baru silahkan ngomong gitu ya. Jadi kalau masih dalam kondisi marah, kemudian kita ngomong, biasanya omongannya adalah omongan yang salah gitu ya. Kalau kita kemudian bertindak, tindakannya salah, kemudian kita nampar anak lah, nyubit anak dan sebagainya. Tolong gitu ya. Jadi ketika memang kita dalam kondisi emosi, kondisi marah, jangan ambil tindakan apapun juga. Jangan berucap, jangan mengambil sikap, karena ucapan sikapan yang kita ambil dalam kondisi marah itu dari setan, biasanya salah. Gitu ya. Nanti setelah kita marah, kita nyubit anak apa gitu ya. Nanti kita akan menyesal sekali gitu ya. Menyesal sekali, ya Allah, aku tadi saya cubit dan sebagainya gitu ya. Jadi kemudian misalnya kemarahan kita, misal kemarin gini, kita itu bisa mengelola emosi melalui gitu ya, kita mencari balasan surga gini. Ada kebiasaan suami senangnya naruh handuk basah di kasur gitu ya. Naruh handuk basah di kasur lagi. Kita udah menasihati berkali-kali misalnya seperti itu. Kemudian ya Allah, suatu saat dengan itu ya, kita ya Allah, mungkin dengan menyingkirkan handuk basah ini menjadi surga buat saya, menjadi tiket surga buat saya. Yang biasanya kita melihat
anduk basah di atas kasur, kita emosi, kita marah, ini kita melihat anduk basah di atas kasur menjadi Bismillah, ini tiket surga buat saya, gitu kan ya. Jadi udah setiap kali kita melihat ada anduk gitu basah di atas kasur, Bismillah, ini tiket surga buat saya. Kita akan ikhlas mengambil anduk tadi gitu ya, tanpa ada emosi gitu ya. Jadi kalau ada emosi-emosi seperti itu, apalagi yang berulang-ulang gitu ya, tolong di cover, gantikan ini jadi ini tiket surga buat saya, gitu kan ya. Jadi apapun gitu ya, sesuatu yang bisa membuat kita marah. Gitu. Jadi tips yang pertama, kalau marah gitu, kita sedang emosi, tolong jaga diri kita harus bisa menjaga emosi kita. Kalau saya, maaf anak saya udah besar-besar, waktu anak saya kecil misalnya ada nakal gitu, kalau gitu, melihat kenakalan, saya diam dulu, saya istighfar, sampai saya bisa mengendalikan emosi saya, baru saya bertindak, gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi yang pertama, kalau kita sedang emosi, gitu ya, maka maka kita harus bisa menguasai jiwa kita, menguasai hati kita dulu sampai tenang, baru kita berucap, bertindak dan sebagainya. Jangan ambil tindakan dalam kondisi kita emosi. Yang kedua, peristiwa-peristiwa yang sering membuat kita emosi, kita harus bisa melabeli gitu ya, menjadi ini adalah tiket surga buat saya. Gitu ya. Anak kita punya kerewelan yang seperti apa, maka pahamilah ini tiket surga buat saya gitu ya. Dan sebagainya. Jadi kalau kita tadi ya seperti seorang tukang kayu tadi ya, tukang kayu yang pertama cuma mengatakan, tukang batu mengatakan saya sedang menumpuk batu itu ya. Tapi tukang batu yang lainnya mengatakan, saya sedang membangun sebuah peradaban. Semangatnya akan berbeda. Dengan juga kita, ketika kita bisa mengcover emosi-emosi yang sering muncul, ini menjadi tiket surga buat saya, gitu ya. Itu akan berbeda sekali, gitu ya. Jadi anak-anak kita yang sering merewelkan, tidak bisa mandiri semuanya dan sebagainya, ya sabar dulu. Oh ya Allah, anakku masih belum bisa mandiri. Semoga ini menjadi tiket surga buat saya. Makan harus masih disuapin. Allah ya Allah gitu ya. Di usia segini anak-anak orang lain gitu ya. Saya sudah mendidik anak saya untuk bisa makan sendiri. Tapi kalau nggak disuapin, nggak makan-makan, semoga ini tiket surga buat saya. Terus gitu ya, rasakan gitu ya. Jadi memang kumpulkan tiket surga buat kita. Siapa tahu mungkin amalan-amalan kita sedikit, tapi dengan keikhlasan tadi, inilah yang bisa menghantarkan kita ke dalam surga Allah. Itu ya mungkin sedikit. Mungkin ada tambahan dari ibu-ibu yang lain, monggo. Oh ya, Masya Allah ya. Oh ya, Bu Himatul. Monggo Bu Hima. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Ini psikolog dari UGM ini, alhamdulillah bisa hadir. Monggo berbagi Bu Hima. Umi, jazakillah khairan katsir. Umi mau bertanya. Loh, kok mau bertanya nggak jawab toh? Jadi catatan saya tadi untuk rumah tangga yang bahagia itu kan ketakwaan, materi yang cukup, relasi imbal balik suami istri yang baik, ya Umi. Iya. Relasi masyarakat. Ya. Okay. Baik Umi. Terkadang untuk itu idealnya nggih Umi, tapi terkadang untuk mencapai yang ideal itu seorang istri harus bekerja lebih banyak waktu mungkin di luar rumah untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah, ketika pulang ke rumah tentunya rasa lelah itu kan ada nggih Mi. Jadi istilahnya mungkin tidak bisa menyajikan makanan yang disukai suami. Sebenarnya suami tidak masalah, tapi terkadang ada rasa bersalah gitu Mi. Kemudian ketika anak pulang, kadang anak sudah tidur, itu kan ada rasa bersalah lagi, harusnya bisa menemani anak ngaji misalnya. Harusnya bisa lebih lama ngajinya sama ibunya, tapi karena ibunya bekerja, jadinya waktu yang diluangkan lebih sedikit gitu. Ya tidak apa-apa sih Mi, tapi terkadang rasa bersalah itu sedikit itu membuat jadi nggak nyaman gitu Mi. Kadang kita, Mas maaf, rasa-rasanya kok saya ini ya banyak kurangnya ya waktunya atau menyiapkan makanan tidak sesuai selera gitu. Ya suami diam, tidak apa ya istilahnya tidak marah, tapi kita jadi kayak ngerasa sendiri gitu Mi. Nah itu bagaimana Mi menyikapi hal seperti itu? Saya ambil charger sebentar. Ini chargernya lowbat. Oh nggih. Lowbat. Charger laptop. Iya. Sambil menunggu Umi, mungkin ada lagi yang mau bertanya, silahkan bisa lewat chat juga ya. Dari itu sedang diambilkan charger laptopnya. Masih nyala. Betul ditutup. Ya, ada yang mau tanya lagi?
Ya, Mbak Hima ya. Nah, inilah wanita karir, gitu ya. Yang pertama, gitu ya, waktu dalam fikih, dalam buku fikih fikih kontemporer gitu ya, dalam buku fikih kontemporer disebutkan, ketika perginya seorang wanita itu wajib, maka wajib pula bagi suaminya untuk meninggalkan peran-peran istri yang tertinggalkan. Jadi kan istri itu wajibnya di rumah gitu ya. Nah, ketika perginya seorang istri itu hukumnya wajib, maka wajib pula suami itu untuk menggantikan peran-peran istri yang ditinggalkan. Kemudian ketika perginya seorang istri itu adalah sunnah, maka sunnah pula suami untuk menggantikan peran-peran istri yang ditinggalkan. Ketika perginya seorang istri itu hukumnya mubah, maka mubah pula seorang suami itu untuk menggantikan peran-peran istri yang ditinggalkan. Nah, itu dalam buku fikihnya seperti itu gitu ya. Nah, jadi itu kerjasama antara suami istri juga gitu ya. Nah, kemudian yang ditanyakan tadi gitu ya, bagaimana ketika seorang wanita karir pergi, kemudian dia mungkin tidak maksimal dalam melaksanakan tugas-tugasnya gitu ya. Ada suami walaupun suami ridho gitu ya, ada anak-anak dan sebagainya gitu ya. Nah, itu umat bilang. Jadi yang pertama gitu ya, pastikan suami kita ridho dengan kepergian kita. Itu kita memastikan saja karena itulah jadi ketika kita meninggal dan suami kita ridho, maka surga, tiket surga sudah masuk aja gitu ya. Kita memastikan suami kita ridho pada kita gitu ya. Nah, setelah suami ridho, kita manajemen semua itu baik komunikasi gitu ya. Jadi pastikan, jadi kalau enggak tanyakan aja gitu ya, kita memastikan suami kita ridho. Ada sebuah cerita gini, ada perempuan konsultasi kepada seorang gitu ya, ustazah gitu ya. Ustazah, suami saya itu loh, sekarang itu lockdown, udah nggak bekerja lagi gitu ya. Sekarang malah kalau di rumah itu malah memarah, kadang gini-gini, udah malah merepotkan dan sebagainya gitu ya. Kemudian disampaikan kepada oleh ustazah tadi, ibu gitu ya, alhamdulillah ibu masih punya suami. Suami itu fungsinya adalah untuk mencari keridhaan. Kalau suami ibu itu ridho pada ibu, udah itu surga. Jadi kan gunakan saja fungsi keridhaan suami itu untuk mengantarkan ibu ke surga. Walaupun suami tidak bekerja, tapi dia punya kata kunci yang bisa mengantarkan ibu dalam surga. Jadi suami itu memang, tapi kebetulan istri ini tadi bekerja. Jadi ketika suaminya lockdown ini nggak kerja, istrinya masih kerja. Tapi kan kemudian istrinya mengeluh gitu kan ya. Saya bisa sangat memahami gitu ya. Tapi tolong jangan gunakan suami itu dengan indikator yang gitu ya. Manfaatkan fungsi suami untuk memasukkan kita ke surga. Itu aja yang dimaksimalkan. Suami tidak bisa bekerja, tapi kan ibu masih bisa makan. Suami tidak bekerja, tapi kan ibu kan begitu ya, memang kondisi seperti ini gitu ya, gitu ya. Maka pastikan suami ibu ridho kepada ibu, maka ibu akan bisa masuk surga. Nah, pastikan keridhoan suami itu, gitu ya. Nah, sehingga ibu tadi, ya Bu, gitu ya, dia akan lebih lega lagi. Kemudian sudah melapor gitu bahwa ya Bu, saya semakin lebih bisa menerima kondisi suami saya gitu ya. Dan suami pun ketika istrinya tidak bawel, tidak marah-marahi, menyuruh kerja, suaminya semakin memahami kondisi istri gitu ya. Dan suami kadang-kala membantu pekerjaan istri yang ditinggalkan dan sebagainya. Yang pertama, suami itu punya peran untuk mengantarkan kita ke dalam surga. Dan itulah fungsi suami yang utama, yaitu suami ridho pada kita dan bisa menjadi tiket surga buat kita. Itu yang harus kita pegang gitu ya. Kemudian yang kedua, anak-anak gitu ya. Nah, itu maka kalau seorang wanita karir itu harus memiliki waktu yang berkualitas dengan anak-anak. Jadi walaupun pertemuannya hanya setengah jam, 5 menit, tapi itu merupakan waktu yang berkualitas dengan anak-anak kita. Ada pelukan, ada komunikasi gitu ya. Jadi banyak Bu Himah, banyak ibu rumah tangga di rumah, full di rumah, 24 jam di rumah, tapi ternyata kebersamaan anaknya tidak berkualitas gitu ya. Anaknya nonton TV, ibunya nyuci piring. Anaknya ngerjakan PR, ibunya nonton sinetron gitu ya. Jadi kadang-kala ada ibu yang di rumah tapi dia tidak memiliki waktu berkualitas bersama anak. Tolong, bagi wanita karir itu ketika di rumah itu menjadi waktu yang berkualitas bersama anak. Waktu berkualitas seperti apa? Ketika bersama anak, maka bersamalah anak, yaitu hati kita bersama anak, pikiran kita bersama anak, fisik kita bersama anak. Dalam artian tidak harus full. Jadi mungkin ini 1 jam waktu untuk anak. Ini waktu jam 1 jam ini saya taruh HP saya gitu ya.
hati saya, pikiran saya, fisik saya untuk anak saya, gitu ya. Jadi ya udah ini waktu untuk anak saya peluk dia, saya ajari dia, saya ngajak omong-omong dia, gitu ya. Jadi waktu yang berkualitas itu, gitu ya, itu full. Jangan kita bersama anak tapi sambil main HP-an, kita bersama anak sambil nyetelika, sambil jangan, gitu ya. Saya punya waktu khusus untuk bersama anak. Waktu setengah jam yang berkualitas bersama anak. Fisik saya, hati saya, pikiran saya bersama anak saya. Anak kita tidur, berbaringlah di sampingnya sambil bincang-bincang. Anak saya main game, duduk di sampingnya nonton adik main game apa, dan sebagainya. Itu, bagi seorang wanita karir harus memiliki waktu yang berkualitas bersama anak. Setengah jam sehari itu sudah cukup. Tapi waktu berkualitas, gitu ya. Tadi saya bilang waktu berkualitas, ya udah hati saya, pikiran saya, fisik saya bersama anak. Setengah jam saja sehari. Tapi itu yang berkualitas. Jangan disambi HP-an, jangan disambi setelika, jangan disambi ini, dan sebagainya. Nah itu mungkin Bu Himah gitu ya, untuk bersama anak. Langsung. Jazakallah khairan kasir Umi. Ya. Ya, selanjutnya ada pertanyaan satu lagi Umi di chat. Oh ya. Bagaimana mengajarkan kemandirian pada anak agar anak semangat membantu orang tua di rumah, khususnya di masa pandemi, nggih? Ya. Bu Himah punya tips-tips enggak? Masya Allah. Coba. Oke, Umi. Kalau kemandirian itu mengajak Umi, jadi mengikut sertakan anak. Misalnya saya cuci piring, nanti saya memberikan pilihan untuk kakak yang besar gitu, yang udah SMP. Kakak mau bantu ibu apa, misalnya jemur baju, adik mau nyapu gitu. Jadi biasanya mereka nanti terus memilih nih, ring mau menyapu, mau goreng telur, ada yang mau bantu apa enggak, yang mana. Biasanya mereka antusias nih. Jadi karena kebetulan anak saya banyak, jadi malah rebutan nanti. Ya walaupun tidak sesempurna kita masih banyak kurangnya. Misalnya menjemur baju itu aduh kok kayak gitu. Terus goreng telur juga mungkin tidak sempurna, ngepel, tapi nggak apa-apa, kita tetap menghargai. Walaupun ketika mereka nggak melihat, kita rapikan lagi atau apa gitu, tetap kita hargai gitu nih. Oke, bagus betul ya, melibatkan langsung gitu ya. Jadi ini pertanyaannya gitu ya, mengajarkan kemandirian pada anak. Makasih Bu Hima gitu ya, langsung pengalaman langsung gitu ya. Jadi mengajarkan kemandirian pada anak gitu ya, tunjukkan kita percaya bahwa anak kita itu bisa gitu ya. Jadi ketika dulu, maaf ya, anak saya udah gede-gede semua. Waktu anak saya kecil gitu ya, dia berantakin mainan. Saya cuma bilang, Umi percaya Kak Ahda bisa merapikan mainan, gitu kan ya. Nanti dia merapikan sendiri, gitu ya. Buktikan bahwa, gitu ya. Saya percaya bahwa anak kita bisa, gitu ya, punya kemampuan. Tadi kata Bu Hima ya, ngajari masak gitu ya. Umi percaya kamu bisa ngiris, buktikan kita kepercayaan dulu. Lempet-lempet baju, walaupun lempet-lempet bajunya lagi hasilnya seperti apa kan, buktikan gitu ya. Sambil tadi kita latih terus memberikan tugas-tugas, gitu ya, keinginan kita. Jadi merasakan ini sebagai sebuah permainan, bukan tugas gitu ya. Jadi, aku cuma disuruh-suruh terus. Jangan sampai ada perasaan disuruh-suruh terus, gitu ya. Jadi kalau masak dulu anak saya kecil ada kacang panjang gitu ya, mungkin adik tolong ini ditata kacang panjangnya gitu ya, lalu cuman gitu ya, atau ini dipilih-pilih dan sebagainya. Jadi perasaan dia bermain bersama kita, jangan merasa aku disuruh-suruh terus gitu, lockdown disuruh-suruh terus gitu ya. Jadi yang pertama tadi adalah kita percaya bahwa dia bisa melakukan, gitu ya. Dia senang kok diberi kepercayaan itu. Umi percaya adik bisa merapikan kamar. Gitu. Umi percaya kamu bisa meletakkan tasnya di tempat rak tas. Berikan kepercayaan pada anak kita. Yang kedua, gitu ya. Kemudian memberi tugas tadi seperti kita, jangan seperti menyuruh, gitu ya. Tapi seperti kita mengajak dia bermain. Ayo, gitu ya. Urutkan. Maaf, putus sih suaranya. Ke unmute sebenarnya. Oh, gitu. Ya. Sudah, sampun. Udah ya. Itu ada suara anak rame. Ya, gitu ya. Jadi itu aja mungkin sambil terus gitu ya. Kita melibatkan anak. Namanya memang melatih ya. Kita melatih mereka untuk mandiri gitu ya. Jadi terus namanya melatih itu gini loh. Saya ada
At first we make habit, at last habit make you. Awalnya kita membuat kebiasaan. Lama-lama kebiasaan itu akan membentuk kita. Awalnya kita buat kebiasaan habis makan nyuci piring sendiri. Satu piring aja. Piring yang dia pakai sendiri dan sendok sendiri. Jadi at last habit make you, dan akhirnya kebiasaan tadi akan membentuk anak kita, akan terbentuk pada anak kita habis makan lalu nyuci piring dimanapun, di rumah saudara dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi memang untuk membentuk kepribadian itu awalnya kita membentuk kebiasaan. Nah, bentuk kebiasaan itu dibutuhkan waktu minimal 20 hari lah gitu ya. Jadi saya bilang udah diajari mama gitu ya. Kalau baru 5 hari itu belum terbentuk kebiasaan. Pembentuk kebiasaan itu 20 hari. 20 hari diperintahkan, nah baru nanti hari 21 baru bisa dievaluasi. Anak sudah terbentuk belum kebiasaan gitu ya. Kebiasaan nyuci piring setelah makan itu. Jadi jangan, ya memang bukan bawel gitu ya, tapi terus selama 20 hari itu kita membiasakan anak kita. Habis makan nyuci piring, habis makan nyuci piring. 20 hari itu dibiasakan gitu ya. Jangan baru seminggu sudah dibilangin berkali-kali, habis makan itu harus nyuci piring. Itu baru seminggu, jangan. Ibu harus sabar sampai hari ke-20 gitu ya. Nanti hari ke-20 selesai, ibu harus cerewet selama 20 hari, hari ke-21 baru bisa dievaluasi. Ternyata hari 20 ke-21 masih harus diperintahkan terus gitu ya. Nah gitu, jadi memang jangan merasa bosan untuk melatih anak untuk mandiri. Tapi melatih loh, bukan menyuruh. Jadi namanya melatih itu kita membersamai, kita membersamai, melatih anak untuk mandiri gitu ya. Jadi dan kalau bisa memang ditargetkan ya, hari ini saya melatih anak saya apa, besok melatih saya apa gitu ya. Itu jangan kemudian harus brul gitu ya. Jadi sekarang melatih bisa mandi sendiri, besok melatih bisa ngapain sendiri, besok melatih apa dan sebagainya dengan cara bertahap gitu ya. Mungkin itu ya, mungkin tentang melatih kemandirian, yang selang kebersamaan. Itu ya, oke. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakillah khair ya Umi. Baik. Ini sudah jam 11.26, sebentar lagi azan zuhur. Kita cukupkan dulu ya Umi. Ya. Nah, sahabat Al-Wardah sekalian, kita tutup forum kita pada siang hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Kami ucapkan dari pengurus Al-Wardah. Semoga pekan depan teman-teman juga masih bisa mengikuti acara Al-Wardah ya, dengan tema-tema yang berbeda. Untuk Umi, jazakillah khair sekali lagi Umi atas ilmunya. Semoga menambah semangat ibu-ibu yang ada di sini, mbak-mbak semuanya gitu ya, dalam menghadapi anak-anak, masa daring, juga pandemi. Insya Allah semoga lekas berakhir gitu. Oke, dari kami pengurus Al-Wardah mohon maaf atas segala kehilafan dan mungkin awal-awal tadi ada sedikit error ya. Mohon maaf. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Terima kasih yang Umi. mau Ya, apa?